Kisah selanjutnya dari kisah 5 sahabat terkaya yang dijamin masuk surga. Pada kesempatan ini kita akan membahas kisah sahabat kelima, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dikenal dengan sang pemanah ulung yang manjur doanya. Sekitar 20 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad, Khalifah Utsman bin Affan mengirim delegasi untuk menyebarkan Islam di Tiongkok. Sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas menjalankan tugas tersebut dengan baik. Bahkan dia diterima Kaisar Gaozong, penguasa dinasti Tang saat itu, dengan tangan terbuka. Mengutip buku Sirah 60 Sahabat Nabi Muhammad karangan Ummu Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan kerabat Rasulullah dari pihak ibu, yaitu Aminah. Karenanya Rasulullah sendiri kerap memanggilnya dengan sebutan paman. Pada awalnya Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam pada usia 17 tahun atau pada periode As-Sabiqunal Awwalun yang dijanjikan surga. Meski masih berkerabat dengan Rasulullah, namun bukan berarti Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki kemudahan ketika memeluk Islam. Terlebih ketika ibunya menolak Sa'ad masuk Islam dengan aksi mogok makan dan minum. Meski pada akhirnya dengan kesabaran Sa'ad, sang ibu luluh. Sebagai golongan awal yang masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas yang lahir pada 595 Masehi itu kerap memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, "Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah." Hal tersebut juga menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Terbukti ketika Rasulullah membanggakannya dengan menyebut, "Ini adalah pamanku, perlihatkan kepadaku paman kalian." Seiring waktu pengabdiannya di dalam Islam, Sa'ad terkenal di berbagai pertarungan karena jasanya. Bahkan dia dijuluki sebagai pemanah yang doanya selalu terkabul. Terlebih karena perannya dalam menaklukkan Irak dan membebaskan kota Kisra, Persia. Kisah pemanah yang doanya kerap dikabulkan itu tak terlepas dari permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qais meriwayatkan hal tersebut bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Dalam banyak peperangan, kisahnya tersebar dari mulai orang pertama yang melepaskan anak panah di perang fi sabilillah, berjuang di perang Badar, hingga membuka perang Qadisiyah. Karena berbagai jasanya itu, dia juga pernah menjadi Amir Kuffah, meski akhirnya gelar itu dicopot. Tak ada yang menyangkal perjuangan syiar dan peperangan Sa'ad yang masyhur. Bahkan perjuangannya menaklukkan berbagai daerah, termasuk menjadi sahabat yang menyebarkan Islam di Tiongkok pada 651 Hijriah ketika menjelang akhir hayatnya. Perjalanannya ke Tiongkok yang berjalan mulus itu, dia mulai dengan percampuran kedua budaya. Dikatakan pada saat itu budaya Tiongkok telah jauh lebih maju dari daerah lainnya, termasuk Arab yang masih dalam proses pematangan. Dalam perjuangannya, selain mendirikan masjid, dia juga mendirikan komunitas muslim yang kemudian komunitas itu memainkan peran kunci dalam bidang perekonomian. Pasalnya, mereka menguasai perdagangan di jalur sutra dengan memegang berbagai pelabuhan besar. Mengutip buku History of China karangan Ivan Taniputra, pada masa penyebaran awal Islam di Tiongkok oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, rombongan muslim yang diterima dengan sangat baik diperbolehkan mendirikan tempat ibadah. Bahkan penguasa dinasti Tang saat itu juga memperbolehkan muslim untuk tidak melakukan penyembahan terhadap kaisar, karena dia paham muslim tak diperkenankan untuk menyembah manusia. Upayanya dalam menyebarkan Islam di dataran Tiongkok kini masih berjaya. Hal itu terbukti dengan bertahannya masjid tua di timur tengah sana, Masjid Huai Seng, yang dibangunnya antara 627 Masehi. Masjid dengan luas 5 hektar itu menjadi salah satu masjid tertua di Tiongkok, bahkan telah berusia ribuan tahun kini. Selain dikenal sebagai Xian Xingzhensi, masjid kehormatan utama, masjid tua itu juga disebut memiliki makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Konon, Sa'ad bin Abi Waqqas menyebarkan Islam kepada masyarakat Cina hingga akhir hayatnya. Meski demikian, ada versi lain yang menyebutkan bahwa Sa'ad wafat dan dimakamkan di Baqi. Seiring perjuangannya, syiar Sa'ad bin Abi Waqqas, pemerintahan dan kekaisaran Tiongkok juga berganti. Begitu pula
komunitas muslim setelah meninggalnya Sa'ad yang kesulitan. Terlebih karena banyaknya larangan dari kekaisaran dinasti Ming, termasuk larangan menyembelih hewan kurban dan larangan ibadah haji serta membangun masjid pada saat itu. Inilah kisah singkat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya kita akan melihat seberapa banyak nilai kekayaan Sa'ad di saat wafat. Sebagian informasi menyebutnya sebagai orang keempat dari kalangan laki-laki yang masuk Islam awal setelah Abu Bakar, Ali dan Zaid. Nilai tarikah atau harta warisannya seperti dikutip oleh Ibnu Katsir sebesar 250.000 dirham. Jika dirupiahkan, nilai ini setara dengan 15.380.750.000 rupiah. Mereka kelima sahabat Rasulullah SAW adalah para pebisnis dan dermawan ulung. Dalam waktu yang sama, mereka adalah sebagian dari para sahabat yang mendapatkan berita gembira tentang perolehan surga. Mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa karena umumnya kekayaan sering menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melenakannya. Mereka adalah teladan. Bagaimana tidak, mereka di samping sebagai orang kaya juga turun langsung ke dalam kancah pertempuran. Penyikapan mereka terhadap harta yang dimilikinya menjadi aset-aset tersebut sebagai harta yang baik yang berada di tangan orang baik. Inilah sederetan kisah para sahabat terkaya yang dijamin masuk surga. Semoga kita semua terinspirasi, termotivasi dan bisa mengikuti jejak perjuangan para sahabat Nabi yang dermawan.